Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali video yang sebelumnya mengenai penyusutan aktiva tetap. Sekarang kita akan membahas tentang gimana sih cara menghitung besarnya depresiasi dengan menggunakan metode satuan jam kerja. Dalam penerapan metode satuan jam kerja, depresiasi dihitung berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai oleh aktiva tetap tersebut dalam suatu periode yang bersangkutan dikalikan dengan tarif depresiasi per jam yang telah kita tetapkan. Nah, supaya lebih jelas kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan sebuah mesin diperoleh dengan harga 225 juta. Ditaksir dapat dioperasikan selama 80.000 jam dengan nilai residu 25 juta. Diketahui masa penggunaan mesin telah dioperasikan sebagai berikut. Pada tahun 2009 sebanyak 7.200 jam, tahun 2010 7.600 jam, 2011 8.300 jam, 2012 sebanyak 8.100 jam, 2013 sebanyak 7.800 jam, dan tahun 2014 sampai dengan 2018 8.200 jam. Jadi dalam metode ini di soal tidak akan menunjukkan usia penggunaan, tetapi akan menunjukkan berapa kapasitas yang mungkin bisa dicapai untuk penggunaan mesin tersebut. Gitu. Pertanyaannya di sini, tentukan tarif depresiasi dan hitung besarnya depresiasi tiap tahun. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus tarif depresiasi, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jumlah jam kerja aktiva, dan rumus beban depresiasi yaitu jam kerja yang dapat dicapai tiap tahun dikali tarif depresiasi tiap jam kerja yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi ada dua rumus. Pertama-tama kita harus menghitung dulu tarif depresiasi untuk 1 jamnya berapa. Kemudian kalau sudah diketahui tarifnya, jadi kita tinggal mengkalikan saja. Jika dalam 1 tahun tersebut kita bisa mencapai sekian jam, berarti tinggal dikalikan saja dengan tarif per jamnya berapa, seperti itu. Nah, kita langsung ke jawabannya. Tadi rumusnya ada 2, tarif depresiasi harus kita ketahui dulu, maka kita masukkan saja berdasarkan soal. Maka tarif depresiasi untuk mesin tersebut yaitu 225 juta yang merupakan harga perolehannya dikurangi 25 juta nilai residunya dibagi 80.000 jam yang merupakan kapasitas mesin tersebut bisa dioperasikan, dan hasilnya adalah 2.500 per jam. Berarti tarif depresiasinya adalah 2.500 per jam. Nah, sekarang kita tinggal menghitung beban depresiasi per tahunnya jadi berapa. Berdasarkan tadi soal, di sini sudah dijelaskan mulai tahun 2009 sampai dengan 2018 berapa jam saja tiap tahunnya. Beban depresiasi tersebut bisa langsung kita tuangkan dalam tabel. Nah, untuk tabel depresiasinya seperti ini. Seperti biasa, menginformasikan jenis aktivanya apa, kemudian metode yang digunakannya apa, dan kapasitas jam kerja yang bisa dicapai oleh mesin tersebut kira-kira berapa jam. Nah, di sini 80.000 jam. Kemudian tarif depresiasi untuk tiap jamnya berapa? Tadi 2.500 jam. Kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan saja. Tahun 2009. Tadi di soal sebanyak 7.200 jam. Kapasitas jam yang dicapai pada tahun 2009 untuk penggunaan mesin tersebut selama 7.200 jam, berarti 7.200 dikali 2.500, hasilnya adalah 18 juta.
akumulasinya untuk tahun 2009 karena baru 1 tahun berarti 18 juta. Harga buku, nah harga buku tadi karena harga perolehannya 225 juta, berarti tinggal dikurangi beban depresiasi tahun tersebut saja. Hasilnya adalah 207 juta. Tuh. Kita lanjutkan tahun yang kedua 2010 sebanyak 7.600 jam. 7.600 dikali 2.500 hasilnya adalah 19 juta. Maka akumulasi pada tahun kedua tinggal ditambahkan saja menjadi 37 juta. Harga bukunya akan berkurang dari 207 juta dikurangi lagi 19 juta menjadi 188 juta. Nah, terus seperti itu sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk tahun yang terakhir 2018 tadi sebanyak 8.200 jam. 8.200 dikali 2.500 hasilnya 20.500.000. Maka akumulasi sampai tahun yang terakhir sebesar 198.500. Ini merupakan hasil dari seperti ini. Sehingga harga buku untuk tahun yang terakhir tinggal 25 juta. Ini dicari dengan cara 45 juta dikurangi beban depresiasi tahun tersebut, hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, untuk harga buku di tahun yang terakhir yang ini harus sama dengan soal, yaitu dengan nilai residunya 25 juta karena harga buku di tahun yang terakhir ini merupakan nilai sisa atau nilai residu dari aktiva itu sendiri di tahun yang bersangkutan. Harus sama. Kalau misalkan berbeda berarti ada yang salah di perhitungan kita, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait metode satuan jam kerja. Silahkan di komen kalau masih ada yang belum paham. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.